partai yang dulu berkuasa. Saya tidak alergi dengan unjuk rasa. Saya buktikan dulu selama 10 tahun. Ini sedang sibuk mengerahkan kadernya untuk terus-menerus menyerang pemerintah daripada sibuk memberi solusi bagaimana mengatasi situasi ini. Curigai menuduh ada orang-orang besar mendanai aksi-aksi unjuk rasa. Ada orang-orang besar menggerakkan unjuk rasa. Partai Demokrat mungkin sampai kebingungan bagaimana caranya membantah tuduhan ini. Apakah mau mempolisikan puluhan netizen yang menyebarkan meme tuduhan itu? Menuduh seseorang, menuduh sebuah kalangan, menuduh sebuah partai politik melakukan seperti itu, pertama itu fitnah. Fitnah lebih kejam dibandingkan pembunuhan. Karena kemarin dia nge-tweet soal surah Al-Baqarah ayat 291 soal fitnah yang lebih kejam dari pembunuhan katanya. Lalu netizen itu mulai komentar dan menyadari bahwa Al-Baqarah itu terakhir 286. Gak ada 291 gitu. Dalam sejarahnya, tuduhan bahwa SBY punya andil dalam demo-demo anti pemerintahan Presiden Jokowi bukanlah sesuatu hal yang baru. Sudah tercatat di rekaman media sejak tahun 2016. Lucunya langkah SBY sendiri yang menyebabkan tuduhan sebagai dalang demo itu semakin kuat. Mari kita kembali ke tahun 2016, sekitar bulan November. Waktu itu beredar tagar SBY provokator. Media sosial dipenuhi dengan tuduhan bahwa SBY adalah orang yang menggerakkan dan juga mendanai aksi massa pada tanggal 4 November atau yang lebih dikenal dengan sebutan aksi 411. Tuduhan ini muncul setelah SBY mengadakan konferensi pers di Cikeas pada tanggal 2 November 2016. Saya tidak alergi dengan unjuk rasa. Saya buktikan dulu selama 10 tahun. Dulu saya juga tidak pernah dengan mudah menuduh. Curigai menuduh ada orang-orang besar mendanai aksi-aksi unjuk rasa. Ada orang-orang besar menggerakkan unjuk rasa. Dalam pernyataannya kepada para awak media, SBY menyayangkan adanya informasi intelijen yang menyebutkan bahwa aksi demo 411 ini digerakkan oleh orang tertentu atau partai tertentu, termasuk Partai Demokrat. SBY menyebut tuduhan semacam itu sebagai fitnah yang sangat keji. Kalau memang ada analisis intelijen, termasuk sumber-sumber dari kepolisian, bahwa ada pihak ini yang mendanai, pihak ini yang menggerakkan, partai politik ini yang punya kepentingan untuk menggerakkan unjuk rasa besar itu. Menuduh seseorang, menuduh sebuah kalangan, menuduh sebuah partai politik melakukan seperti itu, pertama itu fitnah. Fitnah lebih kejam dibandingkan pembunuhan. Yang kedua, menghina. Bahkan istri SBY, almarhum Ibu Ani Yudhoyono waktu itu pun juga ikutan membantah tuduhan tersebut lewat akun media sosialnya. Ibu Ani menyebut bahwa tidak ada DNA keluarganya untuk berbuat yang tidak merujuk pada tuduhan tersebut. Lucunya lagi, pernyataan SBY tersebut ini malah jadi pemantik maraknya tuduhan bahwa SBY jadi dalang aksi 411. Pengamat politik Ray Rangkuti waktu itu juga menjelaskan dengan telak mengapa SBY kena imbas negatif dari omongannya sendiri. Ray menyoroti aksi yang dimunculkan oleh SBY yang seolah-olah SBY sendiri yang memposisikan dirinya sebagai orang yang dianggap berkaitan dengan aksi 4 November. Padahal waktu itu tidak pernah ditemukan bukti nyata adanya tuduhan yang terlontar dari Presiden Jokowi terhadap SBY. Jadi dia yang heboh sendiri, sehingga lahirlah tuduhan itu. Nah, kembali ke masa kini, pada bulan Oktober tahun lalu, Rizal Ramli pun juga sempat bercerita kepada Karni Ilyas dalam sebuah video YouTube soal tuduhan terhadap SBY ini. Rizal Ramli mengklaim bahwa 2 minggu menjelang terjadinya aksi 411 sempat ada pertemuan antara dia dengan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi awalnya bertanya kepada Rizal, yang saat itu menjabat sebagai Menko Bidang Kemaritiman, soal siapa yang ada di belakang aksi 411 dan juga 212. Menurut Presiden Jokowi, berdasarkan laporan intelijen, aksi yang bakal dipenuhi sekitar 2 hingga 3 juta massa itu ada bandarnya.
Presiden Jokowi kemudian menyebut nama SBY dan biaya 100 miliar rupiah yang dikeluarkan buat mendanai aksi tersebut. Entah benar atau tidak cerita dari Rizal Ramli ini, tidak ada reaksi dari pihak Presiden Jokowi ataupun juga dari pihak SBY. Tuduhan serupa pun muncul lagi, ini juga pada bulan Oktober tahun lalu. Waktu itu viral juga tuduhan bahwa Partai Demokrat atau SBY menggerakkan dan juga mendanai aksi demo penolakan Undang-Undang Ciptaker di berbagai daerah pada tanggal 8 Oktober di tahun 2020. Nah, salah satu penyebabnya ini adalah manuver Partai Demokrat yang disebut menerima undang-undang tersebut pada saat pembahasan, namun malah walk out dari rapat paripurna saat pengesahannya. Tentu saja, baik Partai Demokrat maupun SBY pun membantah tuduhan itu dan menyebutnya sebagai fitnah. Nah, tuduhan yang sama pun kembali viral dalam beberapa hari ini terkait adanya seruan aksi demo Jokowi Endgame sampai jadi tagar Demokrat biang rusuh. Para netizen pun ramai membagikan berbagai meme yang isinya menuduh Partai Demokrat dan juga SBY sebagai penggerak dari demo. Bahkan sampai menuduh perbuatan makar kepada mereka. Ada yang dengan gamblang menampilkan wajah SBY dan para politisi Demokrat. Ada pula yang dalam bentuk karikatur. Nah, contohnya seperti di bawah ini. Partai Demokrat mungkin sampai kebingungan bagaimana caranya membantah tuduhan ini. Apakah mau mempolisikan puluhan netizen yang menyebarkan meme tuduhan itu? Jangan-jangan jumlahnya sampai ratusan. Capek dong, buang waktu. Akhirnya mereka pun membantahnya dengan cara masing-masing. Memberikan pernyataan, misalnya Anissa Pohan nih, dengan mengutip ayat Al-Quran yang terkait dengan fitnah. Mengutip sih, tapi salah, hehehe. Malah jadi blunder dan ditertawakan para netizen. Gara-garanya Anissa menulis nomor ayat yang salah. Surat Al-Baqarah jumlah ayatnya hanya sampai 286. Tapi oleh Anissa, kutipan ayat itu dia tulis berasal dari ayat 291. Gara-gara blunder ini, Anissa pun harus menanggung malu, disindir para netizen, disebut memarkup jumlah ayat Al-Quran. Nah, dari sini kita jadi tahu ternyata bukan cuma anggaran saja yang bisa di-markup, tetapi jumlah ayat pun ini bisa di-markup. Dihubungkan dengan ayahnya yang ditangkap karena kasus korupsi. Politisi Demokrat lain, Cipta Pancalaksana, juga mencuit di akun medsosnya, menyebut pembuatan meme itu tidak kenal dengan SBY. Menolak tuduhan bahwa SBY yang menggerakkan demo dan juga menyebut tidak ada DNA SBY maupun Partai Demokrat ingin berkuasa dengan cara-cara menggerakkan demo. Bahwa SBY ini adalah orang yang taat konstitusi. Katanya, kok mirip ya dengan yang disebut oleh Ibu Ani dulu. Mungkin itulah pola yang diterapkan Partai Demokrat dalam menjawab tuduhan dalam demo itu. Menyebut-nyebut DNA, seperti yang juga disebut oleh politisi Demokrat lainnya, Andi Arief. Ada keseragaman namun disertai dengan kata-kata yang berbeda-beda. Tapi ya apa daya, ternyata pilihan kata yang dipakai oleh Andi Arief ini malah bikin blunder besar. Maksud hati mau membantah tuduhan dan membela SBY, apa daya hasilnya jadi keceplosan dan malah menggembosi pamor SBY. Apa kata Andi Arief? Katanya SBY mendukung penanganan COVID, bahwa saat ini SBY menjalankan protokol kesehatan ketat di Cikeas sambil melukis. Bahwa kalau SBY terus dituduh oleh pemerintah dan para buzzer sebagai orang yang mendalangi gerakan aksi demo rakyat, maka SBY sebagai manusia biasa bisa saja akan bereaksi. Bahwa rakyat akan turun ke jalan kalau SBY yang serukan. Andi Arief menutup pernyataannya dengan menyebut bahwa reaksi yang dia sebut itu bukan DNA SBY. Maksud Andi Arief ini gimana ya? Mengancam bahwa SBY akan menggerakkan massa atau menyatakan bahwa SBY bisa menggerakkan massa rakyat seperti dalam surat aksi demo Jokowi Endgame dan berbagai aksi demo sebelumnya? Sama saja dengan mengakui bahwa SBY bisa jadi adalah benar sebagai dalang yang menggerakkan dan mendanai aksi demo seperti yang kerap dituduhkan. Loh, Andi Arief ini sedang membela atau malah menjerumuskan SBY? Jangan-jangan Andi Arief secara tidak sadar sedang keceplosan mengungkapkan hal yang seharusnya tidak diungkapkan? Mungkin pihak Partai Demokrat perlu mengecek ulang bagaimana kondisi Andi Arief ketika membuat pernyataan itu ya.
lagi sadar, sehat, atau selalu dari kura-kura? Gimana menurut kalian guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.